Nah, jadi langsung kita mulai aja tutorial database yang menggunakan MySQL. Sorry, keunggulan menggunakan MySQL. Yang pertama itu ada portabilitas, multi-user, open source, tipe data yang variatif, dan yang terakhir, yang kelima ialah keamanan. Nah, pertama kita akan bahas dari portabilitas ya. Nah, jadi portabilitas ini tuh si MySQL ini dia dapat berjalan stabil pada berbagai macam sistem operasi, misal seperti Windows, Linux, macOS Server, Solaris, dan lain-lain. Nah, dan juga MySQL ini dia itu mudah diintegrasikan dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau misal kita buat aplikasi website menggunakan PHP atau menggunakan Python, atau kita buat aplikasi Android gitu, misalnya seperti kita menggunakan Java, nah itu dia untuk diintegrasikan dengan MySQL itu dia sangat mudah ya. Nah, jadi multi user itu dia MySQL ini dia bisa langsung diakses oleh beberapa orang langsung secara di dalam waktu yang bersamaan ya. Nah, jadi dia nggak apa namanya, kalau pengen diakses oleh beberapa orang langsung itu dia bisa, tidak harus mengantri. Nah, lalu yang ketiga itu ialah open source. Nah, open source ini kita bisa menggunakan MySQL ini dengan gratis ya. Jadi seperti tadi yang di awal itu, jadi kita bisa menggunakan MySQL ini di aplikasi kita dengan gratis. Dan juga komunitasnya itu dia untuk MySQL ini apa namanya, cukup besar ya di dunia. Nah, jadi kalau misal kita ada problem, itu untuk problem solving-nya kita cukup mudah untuk melakukannya. Karena orang yang menggunakannya ini dan yang mendevelopnya juga banyak. Nah, lalu berikutnya itu adalah tipe data yang variatif. Nah, jadi nanti kita lihat tipe data di MySQL ini juga disediakan cukup banyak ya oleh MySQL ya. Nanti kita bisa lihat tipe data itu seperti contoh misalnya char, varchar, integer. Jadi kita bisa memasukkan tanggal atau string atau integer atau float dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Nah, yang terakhir itu keunggulan menggunakan SQL itu adalah keamanannya. Nah, ini walaupun MySQL ini di aplikasi yang free source, tapi keamanannya ini sudah terbukti cukup bagus ya di apa, oleh beberapa kalangan programmer-programmer dunia. Jadi keamanan dari MySQL ini dia sudah bisa dibilang teruji cukup bagus ya. Karena dia kalau misalnya dibedah lebih lanjut, dia beberapa itu dia menggunakan ada yang namanya host dan subnet mask. Nah, jadi dia itu kita bisa definisikan hostnya di awal, atau kita bisa menggunakan hostnya itu secara default. Nah, lalu lanjut. Nah, ini adalah beberapa komen yang cukup penting dalam menggunakan MySQL. Nah, tadi kan seperti di awal dibilang ya. Jadi MySQL itu dia menggunakan yang namanya SQL. Nah, dalam SQL itu nanti ada beberapa keyword atau beberapa perintah yang cukup penting. Nah, ini eh, berikut ini ialah beberapa perintah yang cukup mendasar lah ibaratnya kalau di dalam SQL language itu. Ada select, ada update, ada delete, ada insert, ada create database, create table, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan coba mengaplikasikan sintaks-sintaks SQL ini di dalam MySQL yang akan kita buat. Nah, lalu berikutnya itu, nah sekarang kita akan coba menginstal dan menjalankan MySQL-nya. Nah, jadi pertama itu kita bisa mengunduh XAMPP di apachefriends.org.html, lalu kita install. Nah, lalu kita bisa aktifkan MySQL server menggunakan control panel XAMPP. Apache Friends, atau teman-teman juga bisa di Google XAMPP download juga bakal muncul sih harusnya. Nah, ini XAMPP download apachefriends.org ya. Nah, ini versinya bebas, teman-teman pilih yang mana. Eee, Tadi saya coba download itu, saya coba pakai versi yang paling atas yang ini ya. Nah, ini tapi karena saya sudah download, saya nggak download lagi ya. Nah, nanti kalau setelah teman-teman udah download, apa namanya,
teman-teman install, nanti dia akan muncul yang namanya, XAMPP control panel seperti ini. Jadi ini kalau misalnya saya close, misal teman-teman sudah download, sudah install, nah lalu teman-teman bisa buka langsung aja di sini XAMPP control panel. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, isinya seperti ini. Dia ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan lain-lain. Nah, untuk, sesi kali ini, di sesi MySQL ini kita, hanya membutuhkan, 2 ini saja ya. Yang pertama itu Apache dan yang kedua itu MySQL. Nah, jadi nanti 2 ini kita akan start. Nah, ini coba kalau misalnya saya start aja ya, Apache dan MySQL ya. Nah, jadi juga ini, jadi XAMPP ini dia digunakan untuk menjalankan, MySQL atau, eee, PHP-MyAdmin ya. Ibaratnya itu kalau misalnya nama lainnya kalau MySQL di web, itu dijalankan menggunakan XAMPP control panel. Nah, jadi teman-teman ini juga bisa digunakan kalau misalnya teman-teman itu, mau membuat website PHP di dalam localhost. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat website menggunakan PHP, biasanya, kita juga menggunakan yang namanya ini, XAMPP control panel ini, sama. Nah, cara membuka, MySQL ya, setelah kita jalankan 2 ini, kita bisa buka di sini, localhost/php_myadmin. Nah, nanti, tampilan awalnya yang akan muncul ialah seperti ini. Jadi, apa perbedaan antara MySQL dan MySQLi ya? Kalau MySQLi itu jujur saya belum pernah coba sih ya, kalau untuk MySQLi itu, tapi sepertinya kalau nggak salah itu, MySQL itu untuk ekstensinya ya, Mas, ya? Seingat saya itu kalau MySQLi itu dia, apa namanya, versi dari MySQL yang paling terbarunya, kalau sepemahaman saya. Jadi, MySQL itu ialah, upgrade-an atau ibaratnya, evolusinya lah dari MySQLi itu ya. Kalau yang sepemahaman saya sih untuk MySQLi itu kalau nggak salah seperti itu, Mas. Jadi dia adalah upgrade-an dari MySQLi. MySQLi itu sorry, MySQLi itu ibaratnya dari, upgrade-an dari MySQL seperti itu. Multi user itu maksudnya apakah level user-nya bisa bermacam-macam ya? Ya misal yang satu hanya bisa input data sedangkan yang lain cuma bisa erase data. Nah, iya, ya jawabannya iya. Jadi nanti kita di dalam MySQL ini kita bisa membuat akun lah ibaratnya tuh akun. Jadi kayak misal akun yang untuk admin sama akun, yang untuk, user. Nah, jadi kalau admin itu dia bisa menghapus, bisa menambah, bisa mengupdate data. Nah, sedangkan nanti kita bisa batasi kalau untuk yang user itu dia bisa melihat, eee, bisa melihat saja gitu contohnya, bisa men-select. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa setting, untuk akun user yang ini dia bisa ngapain aja di dalam database-nya, user yang lain itu bisa, eee, ngapain juga di dalam database tersebut. Kalau sepengalaman saya sih, level security dari MySQL ini dia cukup, apa sih, cukup aman ya, soalnya dia kan, apa namanya, kita bisa buat user, yang mana nanti user-nya itu dia tidak bisa mengotak-atik database. Yang terpenting itu asal, akun root dari si, apa namanya, database-nya itu dia tidak bocor dan juga, servernya itu aman sih. Tapi kalau untuk, eee, security di belakang MySQL-nya sih dia cukup cukup aman sih, kalau sepengalaman saya dalam menggunakan, MySQL. Nah, mungkin, bisa kita lanjut sebentar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah download XAMPP-nya dan juga sudah diinstal, bisa aja langsung buka localhost/php_myadmin dengan catatan tapi, Apache dan MySQL-nya itu harus di-start dulu. Jadi yang tadi awalnya stop, dia harus di-start dulu.
yang Apache-nya di-start, lalu yang MySQL-nya juga di-start. Nah, lalu kita reload. Nah nah ini ialah, tampilan awal dari MySQL ya. Jadi dia tampilannya seperti ini. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ialah namanya, daftar database. Jadi nanti kita akan, buat database dengan klik menu database atau menggunakan query. Nah, kalau ini biasanya ini ialah, database bawaan dari si MySQL-nya. Nah, ini di sini ada database, di sini ada SQL, nah di sini ada user account. Nanti di sini ada user account buat, mengecek user-user yang ada di dalam, server ini siapa aja, dia ada di user account. Ini export, untuk mengekspor database atau mengekspor table, ada import, dan lain-lain. Setting ini dia kurang ini sih kalau untuk awal-awal ya. Kalau untuk awal masih belajar dia masih kurang, kurang penting lah ibaratnya. Nah, mungkin langsung aja kita bisa coba, buat database ya. Nah, jadi kalau di sini tuh dia kalau membuat database itu, sama seperti yang di PPT tadi, yaitu dialah, komennya membuat create database. Nah, jadi di dalam, MySQL ini menggunakan SQL untuk membuat database itu kalau menggunakan query, kita dapat memasukkan seperti ini, create database lalu diisikan dengan, nama database. Nah, jadi kalau misalnya, kita mengakses MySQL ini menggunakan command line, nanti kalau misalnya kita menggunakan Linux kan, misal kita sudah masuk ke production atau kita menggunakan Linux, itu biasanya kan, untuk tampilan yang GUI seperti ini kan dia akan jarang ada ya. Nah, jadi, penting juga buat kita untuk tahu, komen-komen yang digunakan kalau tidak menggunakan GUI. Jadi ini ibaratnya namanya GUI kan, Get User Interface. Jadi nanti ini kalau misalnya ini kan bisa tinggal diklik-klik doang ya. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan, eee, masing-masing masing-masing step juga dengan, apa namanya, command line-nya, perintah yang menggunakan command line-nya. Nah, jadi kalau misal kita menggunakan kalau kita tahap awalnya itu ialah kita membuat, database-nya dulu nih. Nah, untuk studi kasus di sini mungkin saya akan coba membuat, data pendataan karyawan dan absensi karyawan, secara sederhana aja. Jadi nanti ada 2 tabel, yang pertama tabel karyawan dan yang kedua itu ialah, tabel untuk absensinya. Nah, jadi pertama di sini kita bisa buat, create database, pendataan karyawan misal. Lalu kita klik go di sini. Nah, nanti dia seperti ini kalau berhasil. MySQL return empty zero, query took, 79 second. Nah, atau kalau untuk kalau yang versi klik-kliknya atau versi GUI-nya itu bisa diklik di sini. Di new, lalu diisikan nama database-nya apa gitu misal. Misal tadi pendataan karyawan misal. Pendataan karyawan tinggal di-create, itu dia sama kayak, yang seperti tadi. Jadi nanti ada muncul, database baru yang namanya pendataan karyawan, seperti itu. Nah, di dalam database itu karena MySQL ini adalah RDBMS, yang mana di dalam database itu adalah, terdiri dari tabel-tabel yang saling berelasi, maka setelah kita buat, database kita juga perlu membuat yang namanya table. Nah, jadi table ini nanti, akan berisikan tentang, data-data atau, apa namanya, entitas apa yang akan kita simpan di dalam database. Nah, entitas yang pertama itu ialah kita punya, entitas karyawannya itu. Nah, berarti kita akan membuat, tabel karyawan, seperti itu. Lalu kita bisa, atur kolomnya berapa. Nih kita untuk awal kita bisa pakai 4 dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Nah, ini kita isi karyawan, lalu kita klik go di sini. Nah, di sini nanti
kita isi, yang kita butuhkan di dalam tabel karyawan itu apa saja, kita isi di sini. Nah, biasanya kalau di dalam, sebuah tabel itu, di dalam sebuah tabel, database di dalam MySQL, kita membutuhkan satu yang namanya, ialah primary key. Nah, jadi primary key itu ialah, sebuah kunci unik yang digunakan, sebagai penanda dari sebuah data. Nah, jadi, setiap tabel yang akan kita buat nanti, itu akan ada satu data yang digunakan sebagai data acuan, yang biasa disebut juga, dengan primary key. Jadi untuk mengidentifikasi, suatu baris dalam tabel, nah kita akan menggunakan yang namanya primary key. Nah ini mungkin, langsung saya praktekkan saja ya. Jadi tabel yang pendata, untuk tabel karyawan ini kita buat, yang namanya ID-nya ya, ID untuk primary key-nya. Kita menggunakan di sini ID karyawan, semisal namanya ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya adalah, tipe data yang seperti sudah disinggung di awal tadi. Nah, dia tipe data di MySQL ini dia ada cukup banyak ya. Ada int int atau integer, ada varchar, ada text, dan ada date. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu yang adalah yang top top 4 di atas ini. Ada int, int ini bisa digunakan kalau misal datanya itu, integer ya, integer atau angka. Nah, lalu ada varchar yang isinya itu biasanya kalau string, kalau tulisan dia menggunakan varchar. Nah, teks juga, sama untuk tulisan, cuman, kalau teks ini dia, length-nya itu lebih besar, apa namanya, kita tidak perlu mendefinisikan, seberapa panjang teksnya, nanti kita lihat, dan juga ada date. Nah, kalau date ini, format tanggal seperti biasa ya, misal format tanggal seperti biasa. Nah, ini kalau untuk yang lebih advance-nya nanti ada tiny int, ada small int, medium int. Nah, ini kalau untuk yang integer. Jadi ini kalau untuk angka itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ini ada decimal float, itu kalau yang menggunakan yang koma-koma, biasanya pakai float, bisa pakai double. Ada bit boolean series juga. Nah, terus di datetime itu dia juga ada date time, timestamp, time, dan year. Nah, kalau date itu dia biasanya digunakan untuk, tanggalnya aja ya, misal eee, tanggal 16 bulan 8 tahun 2020, udah. Nah, kalau misalnya date time, dia itu eee, tanggal tanggal dan jam. Jadi misalnya tanggal 16 bulan 8 tahun 2020, nah nanti di belakangnya itu ada jamnya, misalnya jam 10.43 seperti itu. Nah, ini timestamp juga, sama ya, dia, apa namanya, tanggal dan jam juga, cuman dia ini kalau nggak salah timestamp ini dia, range-nya itu dia dari tahun 1970, bulan 1 tanggal 1 sampai tahun 2038 gitu. Jadi ini untuk pengalokasian memori sih. Kalau untuk timestamp itu yang lebih lebih efisien, seperti itu. Dan juga ada time, ada year. Nah, untuk yang string ini dia cukup banyak ya, ada char, ada varchar, ya tiny text, text, medium text, long text, dan lain-lain, tiny blob. Nah, cuman yang, kalau misalnya teman-teman baru belajar, mungkin bisa angka, berarti nanti kita akan isi dengan int. Nah, kita pilih int di sini. Nah, lalu kita berikutnya ialah kita pilih, kita tentukan length atau values-nya itu berapa berapa panjang aja. Nah, kini kita bisa isi, saya biasanya sih, ngisinya itu dia, angka aman aja ya, 11 gitu. Jadi nanti angkanya itu bisa 11, 11 panjangnya itu bisa 11. Nah, ini default, kalau misalnya kita pengen ketika datanya diisi, dia bisa langsung diisi by default gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen by default yang isi 1, nanti setiap data baru masuk, dia akan otomatis nilainya jadi 1,
seperti itu. Nah, kalau nol dia berarti setiap ada data baru isinya nol. Kalau create timestamp berarti nanti setiap ada data baru dia masuknya eh, data yang ID karyawannya ini ialah jam yang saat ini. Gitu. Nah, ini kita isi non. Nah, ini untuk collection. Ini untuk metode hashing mungkin bisa formattingnya ini formatting teksnya bisa kita isi kosong saja. Nah, atribut juga bisa dikosongin. Nah, indeksnya ini. Nah, karena kita di setiap table ini kita butuh yang namanya ID unik ya, atau ibarat ID penanda. Nah, berarti kita akan isi si ID karyawan ini dengan yang namanya indeksnya itu ialah primary key. Nah, kita bisa klik di sini primary key. Lalu kita klik go aja di sini. Nah, jadi di dalam table karyawan ini apa namanya? Untuk mengidentifikasi data table data dari masing-masing data yang ada di dalam karyawan ini, kita bisa menggunakan yang namanya ID karyawan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat ya penggunaan primary key-nya ini dia penting di bagian mana seperti itu. Nah, ini untuk AI ini dia namanya adalah auto increment ya. Nah, ini kalau untuk ID untuk primary key untuk kasus ini bisa kita centang aja. Nah, ini kalau mungkin di sini ada komen ya. Komen ini dia untuk ini aja sih penjelas. Misal seperti ini adalah primary key. Jadi untuk memudahkan misal kita bekerja dalam grup, nah nanti programmer lain bisa ngelihat, oh ini kolom ini tuh fungsinya buat apa sih? Nah itu dia tulisnya di dalam komen seperti itu. Nah ini yang ke kanan, yang setelah komen ke kanan ini bisa kita skip aja karena dia apa namanya untuk tahap awal masih kurang kurang penting lah ibaratnya. Kita setelah ID karyawan kita butuh yang namanya di dalam entitas karyawan itu dia yang pasti itu dia punya nama ya. Nah, jadi kita bisa di sini isi sini nama, nah lalu kita bisa menggunakan varchar karena dia itu teks. Nah, kalau kita menggunakan varchar kita mesti memasukkan length atau values-nya ini. Nah, untuk length atau values ini biasanya kita gunakannya itu 255 atau 200 juga bisa. Sebenarnya bebas sih berapa sebut apa namanya, isinya itu dia bebas, eee, tergantung berapa panjang yang kita butuhkan ya. Nah, biasanya isinya itu cuma 255 sih. Nah, lalu default-nya none, collection none, attributes none. Nah, di sini juga ada null ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengizinkan namanya itu untuk kosong, nah ini nih bisa diisi dengan null. Null-nya ini bisa dicentang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya namanya pengen bisa datanya itu kosong, kita bisa isi dengan nol. Nah, nanti kita akan lihat lagi ya. Lalu berikutnya mungkin kita bisa isi alamat. Nah, kalau alamat ini kan dia eee, biasanya itu kan kalau orang yang isinya dengan lengkap itu, dia bisa datanya tuh panjang ya. Nah, kalau biasanya kalau sepengalaman saya, kalau untuk alamat itu biasanya kita biasa menggunakan yang namanya teks itu. Nah, jadi kalau teks ini dia perbedaannya dengan varchar adalah kalau misalnya eee, varchar musti didefinisikan dulu value-nya berapa, length-nya berapa. Nah, kalau teks ini dia bisa nggak usah diisi ininya berapa. Jadi kita bisa isi sebanyak-banyaknya dengan maksimal mentoknya itu ialah 65.535 karakter. Nah, jadi maksimal untuk teks itu adalah 65.000 karakter. Nah, perbedaannya apa antara varchar sama teks ini? Perbedaannya ialah di bagian alokasi memori di dalam background-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya secara teori, kalau menggunakan varchar itu dia lebih hemat memori,
Nah, kalau penggunaan teks itu dia lebih mudah karena kita nggak perlu ngisi, length-nya berapa. Nah, cuman untuk penggunaan memori di belakang layarnya itu dia agak cukup besar. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita pengen isi varchar di sini juga bisa sih. Misal kita pengen isi 255, nah tapi mungkin, untuk contoh saat ini kita, menggunakan teks saja ya. Menggunakan teks, default-nya none, collision none, atribut, lalu kita masuk, tambah lagi mungkin data terakhirnya ialah, misal, umur misal. Nah, dia pakai integer, datanya misalnya panjangnya maksimal ialah 11 karakter, kita isi 11 karakter, default-nya none, collision atribut none. Nah, ini kalau misalnya berarti tidak dicentang, berarti dia tidak boleh kosong. Setiap ada data yang baru, tidak boleh kosong. Nah, nanti kita akan lihat, contohnya. Lalu, ya ini, sudah. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di tutorial pengen nambah kolom lagi, ini bisa ditambah di sini ya. Jadi bisa add 2 kolom, bisa add 1 kolom. Nah, ini kalau misalnya tidak diisi, nanti dia otomatis yang akan terbawa yang 4 ini aja. Ada di karyawan, ada nama, ada alamat, dan ada umur. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa klik save di sini. Nah, dia seperti ini. Nah, jadi, tabel pertama kita di dalam database pendataan karyawan. Nah, kita punya tabel yang pertama itu ialah nama tabelnya ialah karyawan. Yang mana karyawan itu, eee, kolomnya itu ada ID karyawan, ada nama, ada alamat, dan ada umur. Nah, ini untuk komen yang tadi sudah kita isi, nanti dia akan muncul di sini ya biasanya. Nah, jadi ini untuk memudahkan kita atau memudahkan programmer lain yang yang mengerjakan project bareng untuk mengetahui nih, fungsi kolom ini tuh apa, atau keterangan-keterangan yang pengen kita tambahin di kolomnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk, MySQL ini sendiri, seingat saya itu, apa namanya, dia itu kalau misalnya untuk MySQL yang versi keempat ke atas itu, nah dia itu di belakangnya itu udah otomatis, apa namanya, MySQL isi, kalau nggak salah sih seperti itu, Mas. Nah, jadi kan kalau tadi yang kita di XMPP install itu kalau bisa kita lihat di sini versinya ada nggak ya? Nah, ini versi yang 502 yang sudah up to date. Nah, kalau kalau sepengetahuan saya ya, kalau yang MySQL yang lama itu, sorry, kalau MySQL yang versinya udah lebih dari 4 itu, dia itu di belakang engine-nya itu udah termasuk MySQLi sih. Seharusnya tidak berpengaruh ya kalau untuk, apa namanya, perbedaan yang MySQLi dan MySQL biasa. Soalnya di dalam MySQL-nya itu kalau misalnya yang versinya udah up to date itu dia, apa namanya, sudah lengkap sih. Jadi, di otomatis, di dalam MySQL yang versinya udah ke atas itu dia, sudah versi yang cukup lengkap, yang mana di dalamnya itu bisa disebut juga, MySQLi, seperti itu. Nah, kalau ukur panjang data itu mungkin di sini ya, Mas, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan tadi kita ngisi ya ukur panjang data dari setiap maksimalnya itu berapa. Misal kita diisi di sini ada 11, nah nanti berarti, ID karyawannya ini dia nggak boleh lebih dari 11 karakter. Nah, sama juga kayak misalnya nama varchar eee, panjangnya itu 255, berarti dia nggak boleh lebih dari 255 karakter. Nah, seperti itu. Kalau misal kita pengen, mengukurnya mungkin kita bisa langsung coba nanti pas saat, kita insert data ya, gitu. Kalau untuk SMPP yang disimpan di environment, mungkin, jujur saya belum pernah coba sih ya, untuk SMPP yang di-install di environment. Eee,
Kalau sepengetahuan saya itu di Linux itu dia, kita buat environment baru, kita install XAMPP-nya di dalam environment-nya sih. Kalau, apa namanya, sepemahaman saya ya, kalau misalnya kita menggunakan XAMPP di dalam environment, tapi saya belum pernah nyoba juga sih, kalau untuk yang pakai environment. Kalau yang pakai Windows juga, eee, saya bisa install-nya juga langsung sih Mas ya, nggak pakai, apa namanya, environment. Jadi kalau langsung itu ya tinggal yang pakai ini aja sih, download biasa, install biasa, lalu langsung dipakai sih gitu. Kalau untuk yang penggunaan, environment, eee, jujur saya kurang, apa namanya, kurang familiar gitu. Kalau pengen satu lagi, kalau pengen primary key-nya otomatis ngisi sendiri, gimana untuk urutannya? Nah, kalau untuk urutannya itu kan kita isi di sini, itu menggunakan integer ya. Nah, dan juga di sini, kalau untuk auto increment itu dia kalau untuk tipe datanya itu dia musti angka, kalau untuk auto increment ya. Jadi nanti, datanya itu dia akan mulai dari, isinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi angka urut sih. Nah, ini mungkin bisa langsung kita isi aja ya, datanya. Kita bisa pakai insert. Nah, jadi nanti isi di sini, misal namanya Heru, alamatnya misalnya di Jalan Kemerdekaan nomor 17. Nah, umurnya misalnya 23, seperti itu. Nah, kalau untuk menghitung length-nya itu berarti kita tinggal ini aja, hitung misal Heru berarti ada 4. Nah, kalau ini kan berarti kan ada 255 ya. Nah, berarti karena ini isinya 4 berarti bisa lolos. Nah, kalau misalnya isi namanya itu panjangnya lebih dari 255, nanti dia di sini akan, error gitu, yang menandakan kalau error-nya itu karena, datanya itu lebih dari 255. Nah, ini karena masih 4 dia aman, seperti itu. Nah, kalau teks ini juga, ini misal kita hitung panjangnya berapa, selama dia nggak lebih dari 65.000 dia nggak akan error, seperti itu. Nah, ini juga, apa namanya, kalau untuk yang integer, ini kan berarti, dia panjangnya itu cuma 2 ya. Nah, kalau misalnya panjangnya lebih dari 11, misal kita tambah terus sampai 11, nah nanti dia ada muncul seperti ini, "Please enter a value less than or equal to," ini mungkin angka binarnya ya dari 11. Jadi intinya kalau misalnya kita isi di sini 11, kita jangan isi, value-nya ini lebih dari 11, seperti itu. Nah, ini kita isi nama, kita isi alamat, lalu kita isi umur, misal umur 23. Nah, kalau ini, kita kan tinggal hanya klik go, datanya langsung masuk ya. Coba kita coba. Nah, untuk adia karyawan, karena tadi kita di awal isinya ialah auto increment atau otomatis, bertambah, ini kita bisa kosongin aja. Jadi ini dikosongin, namanya kita isi, misal Maheru, alamat, terus, sama umur gitu. Nah, tadi kita juga lihat di dalam sini, nah di dalam sini kita buat nulnya itu nol semua ya. Nah, berarti kalau misalnya kita isi ini nol, lalu kita go, dia mestinya muncul error. Seharusnya sih dia kalau dia nulnya itu no, dia itu datanya, tidak boleh kosong ya. Cuman ini karena bisa, sepertinya ini karena versi MySQL yang terbaru ya kalau ya mungkin ini untuk yang nol itu, pokoknya itu dia fungsinya kalau misalnya biasanya sih harusnya kalau misalnya dia di no itu, dia kalau misalnya kita isi isi data kosong, misal namanya sini kosong, misal di sini kita isi nomor 17, umur 23. Nah, kalau biasanya sih Kak, saya kalau ngisi itu, kalau misalnya di nolnya di no ya, berarti dia nggak boleh kosong. Nah, ini biasanya kalau di Go ini dia harusnya, eee, muncul ini sih, kayak warning gitu, "Ini datanya masih kosong," gitu. Nah, cuman ini karena masih bisa, ya udahlah kita skip dulu aja untuk yang nol. Nah, ini kita misal isi,
Heru Jalan Kemerdekaan nomor 17, misal umurnya 23 ya. Nah, kita klik go aja. Nah, di sini itu ialah tadi kan kita, coba isinya itu menggunakan, ini ya, yang di halaman website ini ya, yang tinggal diklik-klik aja kan ada nama, alamat, umur. Nah, sebenarnya di belakang ini itu dia juga menjalankan yang namanya, eee, SQL query. Nah, jadi seperti ini, insert into karyawan, kita masukkan ke dalam karyawan, ID karyawan, nama, alamat, dan umur, lalu value-nya apa. Jadi kita masukkan ke dalam insert into table karyawan. Nah, kita pengen insert-nya itu, kolomnya itu apa aja, ada ID karyawan, ada nama, ada alamat, ada umur, lalu value-nya itu apa aja. Nah, untuk yang ID karyawan dikosongin, di nol karena dia auto increment, lalu namanya, ada Heru, alamatnya di Jalan Kemerdekaan nomor 17, ada umurnya 23, seperti itu. Nanti dia jadinya seperti ini, ada ID karyawan, nama, alamat, dan umur. Nah, mungkin kita bisa coba, tambah data satu lagi menggunakan query. Nah, jadi di sini cara menambahnya berarti tadi pertama, insert into karyawan, tambah data ke dalam karyawan, nah lalu kita tentukan kolomnya itu apa aja. Nah, kolomnya itu kan ada ID karyawan, ini bisa langsung muncul, ID karyawan, namanya, alamat, alamat, dan umur. Lalu kita ditambahkan di sini value-nya itu apa aja. Yang pertama itu nol. Kenapa nol? Karena dia ID karyawan kalau kita lihat di sini ialah dia auto increment. Jadi dia, otomatis keisi ya, auto increment gitu, nambah datanya. Eee, ID karyawan, lalu kita isi nama di sini, misal namanya Agus, oh sorry. Nah, ini teman-teman juga perhatiin, dia kalau misal kayak gini dia, apa namanya, si Agusnya ini kita harus ubah jadi format string ya. Jadi kita tambahkan kutip, bisa kutip satu atau kutip 2. Lalu kita isi alamat, ini sebagai contoh aja, ada yang kutip satu, ada yang kutip 2. Ini sama-sama bisa sih. Misal kita isi Jalan Kodoya nomor 9, lalu koma, lalu kita isi dengan umur. Nah, kalau umur karena dia tipe datanya adalah int atau integer, kita isi dengan, angka langsung, dia, harusnya bisa, tanpa harus diubah jadi string. Lalu kalau udah seperti ini, insert into karyawan, kita klik go aja di sini. Nah, ini sudah inserted, lalu kita lihat di sini. Udah di karyawan, nama, alamat, dan umur, seperti itu. Nah, ini pertanyaan pertama, kalau misalnya Laravel sama CI4 harus install Composer, kalau tidak environment tidak bisa. Untuk developing web sih saya, eee, jujur saya itu udah cukup lama ya nggak buat web, tapi saya pernah, apa namanya, pakai kode igniter yang versi 3, yang masih versi 3 itu, dan juga database-nya itu langsung menggunakan MySQL. Kalau dulu saya coba sih bisa, jadi nggak harus pakai install Composer, apa namanya, database database MySQL-nya itu langsung eee, kita panggil aja gitu di database, lalu kita di dalam project yang sama ya, di sini di XAMPP-nya, langsung dipanggil itu untuk MySQL-nya sih bisa kalau untuk yang kode ini tertiga ya. Tapi kalau untuk kode ini keempat, saya belum explore lagi sih kalau untuk penggunaan MySQL dalam, apa namanya, kode igniter 4 atau Laravel. Kalau Laravel itu saya belum pernah coba sih kebetulan untuk framework Laravel. Nah, tapi kalau dulu itu di CI3 saya pernah coba, bikin aplikasi, web PHP pakai CI3 dan MySQL, itu dia bisa sih tanpa environment dan, tanpa install Composer, seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya
pertanyaan berikutnya, kalau untuk tidak duplikat data harus gimana caranya? Nah, kalau oh ya lupa saya tambah. Nah, kalau misalnya datanya kita nggak pengen duplikat, sebagai contoh misal di sini namanya kan udah ada Heru ya. Nah, kalau misalnya kita insert Heru lagi, tapi kan, harusnya kan nggak bisa ya, karena kita pengennya, biar nggak duplikat ya. Nah, itu kita bisa di sini ditambahin yang namanya index unique di sini. Oh ya ini. Nah, jadi ini, namanya ini bisa kita nah jadi, dari sini ya, pertama kita klik, tabelnya, lalu kita klik structure. Nah, kalau di sini itu dia kalau biar namanya datanya nggak duplikat ya, dia itu ditambah unique di sini. Nah, jadi ini kita tinggal klik unique. Nah, nanti kalau misalnya ada nama yang sama, pas kita insert itu dia akan nggak bisa ya. Coba kita coba aja. Nah, ini namanya yang sudah kita buat unique, misal kita tambah lagi yang namanya Heru, dia bisa apa enggak ya? Misal 22. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, duplicate entry for Heru for key nama. Jadi dia datanya nggak bisa duplikat tuh, karena kita tentuin si kolom namanya itu dia jadi unik, seperti itu. Nah, mungkin, lanjut ya, eee, kalau kita lihat di sini, kita sudah, kita sudah melakukan insert, ini ibaratnya, apa namanya, kalau perintah SQL dasar yang mesti kita tahu ya, kalau kita ingin menggunakan MySQL atau, database lain yang menggunakan SQL. Nah, jadi pertama kita sudah insert, menambahkan data ke dalam tabel, kita juga sudah membuat, create database, kita juga udah buat table. Nah, nanti apa namanya, saya akan demokan cara membuat table menggunakan, eee, create table ya. Nah, sekarang yang pertama itu kita akan coba yang namanya select. Nah, jadi kita select itu untuk melihat data. Nah, contoh seperti ini misal. Jadi kita, apa namanya, akan menggunakan, eee, untuk, SQL command command line untuk melihat data gitu. Kalau misalnya kita pengen select karyawan biasa kan kalau di sini kan kita tinggal klik aja ya. Nah, udah datanya kan muncul di sini. Nah, kalau menggunakan command line, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Pertama kita select, lalu kita bintang from karyawan. Nah, ini saya jelasin sedikit di sini. Jadi pertama perintah kalau kita pengen melihat, tabel karyawan, pertama kita masukkan select. Jadi select itu kayak pilih semua data from karyawan. Jadi bintang ini itu maksudnya ialah, semua kolomnya itu kita ambil ya. Jadi contoh seperti ini. Nah, select all from karyawan, kalau misalnya di go, nanti datanya akan muncul semua. Nah, kalau misalnya kita pengen ngelihat namanya aja, berarti di sini bintangnya itu diganti jadi nama, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat nama sama umur, berarti nama, umur, from karyawan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat semuanya, kita bisa pakai bintang aja, select all from karyawan, itu. Nah, jadi ini select ini dia, apa namanya, eee, sintaks yang cukup penting sih ya, kalau di dalam SQL, dalam SQL syntax. Nah, setelah select ini kita, apa namanya, kita juga bisa melakukan yang namanya filtering atau melakukan, penambahan kondisi gitu. Sebagai contoh misal saya pengen, ngambil data karyawan yang umurnya itu misal 23 gitu. Nah, itu kan nanti kan pasti di dalam, aplikasi kita kan butuh ya yang seperti itu ya. Jadi kita pengen ngefilter nih misal yang alamatnya itu di mana, misalnya yang umurnya itu berapa atau lebih dari berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya where.
Kita di sini select, lihat semua data dari karyawan di mana umur sama dengan 23. Nah, jadi kalau ini bacanya ialah kita pilih semua data dari tabel karyawan yang di mana umurnya itu 23. Nah, kalau kita jalankan di sini, kalau ini saya pakai, apa namanya, shortcut-nya itu adalah CTRL dan enter ya, jadi langsung. Nah, nanti dia akan muncul datanya yang umurnya itu 23, seperti itu. Kita juga bisa masukkan, apa namanya, operan ya, kayak lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan juga lebih kecil sama dengan. Jadi kalau misalnya kita masukkan seperti ini, umur lebih besar sama dengan 23, nah maka yang umurnya lebih dari 23 atau sama dengan 23 itu dia akan masuk sini. Nah, cuman kalau kita pakai umurnya yang lebih dari 23, karena 23 itu tidak lebih dari 23, maka dari datanya tidak muncul. Makanya kita butuh yang lebih besar sama dengan agar 23-nya itu muncul. Seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan where. Jadi ada select, di dalam select itu dia ada where. Nah, di dalam select ini kita juga bisa apa namanya? Mengurutkan. Mengurutkan itu ibaratnya kayak ini apa? Mengurutkan dari atas terbawah atau dari bawah ke atas gitu. Nah, itu kita bisa pakai select select all from karyawan. Kita bisa menggunakan perintah yang namanya order by ya. Jadi kita bisa mengorder datanya itu. Mengorder by. Nah, di sini kita pilih, kita pengen mengurutkan berdasarkan apa. Misal berdasarkan ID karyawan ya. ID karyawan. Nah, berikutnya lagi ialah kita tambahkan, kita pengen dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu berarti ascending. Biasanya di sininya tuh ASC dan juga DSC. Jadi ASC itu dia uh, kependekan dari kependekan dari ascending, descending, DESC itu kependekan dari descending. Kalau ascending dia berarti dari atas ke bawah, kalau descending berarti dia dari bawah ke atas. Nah, jadi seperti ini. Ada 4, 3, 2, 1, 0 dan terusnya. Kalau misalnya ada datanya lebih. Nah, ini ada yang error ya, satu petik diharapkan. Ini mungkin untuk error yang dari Mas Wahyu, mungkin bisa diketiknya tanpa kutip aja sih Mas. Ini kayaknya dikutip di sininya beda ya. Kutip yang ini dan kutip yang satunya lagi. Jadi kalau oh ya, untuk info juga saya lupa kabarin. Jadi kalau misal di MySQL itu dia tidak case sensitif ya. Jadi kan kalau misal di sini kan dia select-nya gede semua ya. Nah, jadi kalau misal select all from karyawan atau kita mau gede semua juga bisa. Nah, tapi dengan catatan kalau untuk yang table-nya ini, karena ini kan dia table ini kan kecil semua ya. Nah, dia kalau table, kalau database, kalau yang berhubungan dengan yang kita buat itu dia harus cache sensitif cache-nya itu dia sama, apa gede semua atau kecil semua. Nah, tapi kalau untuk comment ya, kita bisa menggunakan yang huruf besar semua atau kecil semua. Atau seperti ini juga seperti ini, kayak gini juga bisa sih kan harusnya. Mau gede kecil, kalau untuk di sininya sama bisa. Dan juga kalau tanpa kutip pun juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita klik kayak gini kan dia muncullah di sini ada kutipnya ya. Nah ini kalau misalnya kita nggak pakai kutip sebenarnya juga bisa sih. Baik, belum karyawan. Misal kita pengen tampilin yang where nama dengan Agus aja gitu. Nanti dia akan muncul data where dan order by. Nah jadi ini kalau untuk select yang penting itu
Itu banyak sih yang penting, cuman kalau untuk yang dasarnya mungkin kita bisa belajar pertama dari where dan order by sih. Order by ID karyawan, misal ascending seperti itu. Atau descending. Nah, lanjut kita udah bisa select, kita udah bisa select data. Nah, sekarang kita akan coba mengupdate data. Nah, kalau misalnya update data, kalau misalnya di sini dia gampang, tinggal di gini aja, diklik aja edit. Nah, ini tinggal diganti-ganti aja, misal namanya Dimas Saputra, misal nama umur 990, umur 21 gitu, misal tinggal di go. Nah, ini kan kalau edit kayak gini, dia gampang ya, tinggal diedit kayak gini. Nah, kalau misalnya menggunakan command line, dia akan seperti ini jadinya. Mungkin langsung kita coba aja ya, kalau edit dengan menggunakan command line. Jadi pertama kita masukkan sini, update, nama table, update karyawan, set. Nah, di sini kita pilih. Misal kita pengen mengedit alamat. Saya edit alamat sama dengan, karena ini dia string, berarti kita harus masuk ke string ya. Misal alamatnya di Kalimalang 20. Nah, jadi kita akan mengubah alamatnya ini dia menjadi Kalimalang 20. Nah, tapi kan kalau misalnya kita kayak gini doang ya, misalnya update karyawan set alamat sama dengan Kalimalang 20. Nah, dia nanti SQL-nya ini dia nggak tahu apa namanya, dia pengen update-nya itu yang mana. Nah, kalau misalnya kita kayak gini doang, otomatis semua datanya itu dia akan kubah. Ini dua rows affected. Nah, datanya ini dua-duanya kubah. Nah, gimana caranya biar kita nentuin kalau misalnya kita pengen misal data yang pertama aja nih, misal si Heru aja, apa namanya, alamatnya yang diubah. Nah, ini bisa kayak gini, update karyawan, set alamat sama dengan misal di Jalan Kemerdekaan. Nah, kita tambahin di belakangnya where, lalu misal ID karyawan sama dengan 3. Nah, seperti itu. Jadi kita update karyawan, update table karyawan, set alamat sama dengan Jalan Kemerdekaan. Kita update ke alamat menjadi Jalan Kemerdekaan yang ID karyawannya itu adalah 3. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita go di sini, nah yang kubah dia akan hanya satu aja. Yang apa namanya? Yang ID karyawan itu ialah 3. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen ngubah 2 juga bisa ya. Misal set nama sama dengan bagus. Sama bagus, misal terus alamatnya pengen kita ganti. Alamatnya kita pengen di Bundaran HI misal. Nah, ini where ID karyawan sama dengan 3 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pengen update dengan dua entitas satu lebih sekaligus, bisa pakai koma. Jadi update karyawan, set, kita update karyawan, ubah nama sama dengan isinya apa, alamat isinya apa, di mana ID karyawannya itu 3, seperti itu. Nah, ini juga teman-teman, kalau misalnya pengen update itu, disarankan itu ialah membawa primary key di belakangnya. Jadi, untuk menghindari apa namanya, perubahan yang tidak penting ya. Jadi kalau misalnya kita pakai nama, misalnya di sini, misal datanya ada banyak, ada 200.000 data gitu. Misal kita pengen ubah data ini yang namanya itu misalnya Agus. Kalau misalnya di dalam 200 data itu nama Agus ada 5 atau 8 atau 10, nah data-data itu dia akan kubah. Nah, padahal kita pengen ngubah kan yang satu satu data doang gitu misal. Nah, kalau kayak gitu kita kita sarankan itu menggunakan yang namanya primary key-nya, ID karyawan, seperti itu. Jadi where ID karyawan sama dengan 3 atau 4 atau lain-lain. Nah, tapi di sini juga bisa kalau mau pakai
Kalau mau pakai nama yang kayak tadi juga bisa, atau pakai umur, pakai semua ini sebenarnya bisa sih. Sebagai contoh kita akan mengubah, alamatnya menjadi ini misal komplek where umur lebih besar dari du lebih besar sama dengan dari 23. Ini dia kayak gini juga bisa kalau misalnya teman-teman di dalam membuat aplikasi membutuhkan case yang seperti ini. Nah, ini kalau kita run, oh ya, ya ini karena namanya kita bikin unik, dia jadi kalau kayak gini kan dia namanya sama ya nanti. Nah, ini kalau ini bisa kita hapus. Nah, berarti nanti semua yang umurnya 20 dia alamatnya ke-update jadi komplek, seperti itu. Nah, itu untuk update. Nah, habis select, update, lalu kita akan, coba yang namanya delete. Nah, jadi kita ini untuk mendelete data ya. Nah, kalau misalnya kita pakai ini kan gampang ya, kalau misalnya pakai yang GUI ini tinggal klik delete aja ini, lalu klik di oke, udah datanya hilang. Nah, kalau misalnya pakai command line, akan seperti ini, delete from karyawan. Nah, kalau misalnya kita kayak gini doang, langsung kita go, nanti dia data semuanya ini dia akan terhapus. Nah, jadi untuk penggunaan delete itu mesti lebih hati-hati ya. Delete from karyawan, where, misal ID karyawan sama dengan 4. Nah, nanti ID karyawan yang 4 itu dia akan terhapus. Nah, ini di where ini juga pokoknya where ini dia semua kondisi bisa sih. Misal kita pengen ngapus yang umurnya itu kurang dari 20. Nah, ini juga bisa kayak gini, atau seperti tadi, misal kita pengen ngapus satu karyawan yang kita cek dia ID-nya berapa, oh ID-nya 4. Berarti kawan sama dengan 4 gitu. Hapus. Nah, ini dia kehapus. Ini coba kita tambah satu lagi. Karyawan, atau ID karyawannya nggak diisi juga bisa sih. Nama, alamat, sama umur. Values, misal Adit, alamatnya itu misal di Harapan Indah 22, umurnya misal 20, seperti itu. Search, tambah ke karyawan, seperti ini. Ini datanya muncul. Kita udah insert, update, delete. Nah, sekarang kita akan coba merelasikan dua table ya. Nah, coba kita bikin sini misal absensi karyawan. Nah, ini kita butuh primary key. Di sini berarti ID absensi karyawan misal ya. Di absensi karyawan, INT panjangnya 11, dia nggak boleh 0, auto increment nyala. Nah, dia indeksnya ialah primary key. Nah, lalu di sini kita masukkan ID karyawan. INA 11. Lalu di sini kita bisa pakai tanggal masuk. Nah, di sini kita pakai date. Lalu kita klik go. Nah, fungsi absensi karyawan ini jadi kita pengen ngecatat si karyawan A atau karyawan B ini dia absennya itu di tanggal berapa gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam relasi MySQL itu dia caranya memasukkan, dari merelasikannya itu dia menggunakan ID. Jadi di sini ada primary key, di sini ada primary key juga. Nah, ini coba kita lihat aja contohnya ya. Nah, di sini kan dia ada, oh ya sebentar dulu. Nah, jadi kan kita punya di sini punya table yang namanya absensi karyawan ya. Nah, cara kita mengidentifikasi karyawan itu kita menggunakan primary key yang ada di ID karyawan. Nah, jadi ibaratnya tuh karyawan itu apa namanya?
diidentifikasinya menggunakan ID. Jadi bukan menggunakan nama, menggunakan alamat, atau menggunakan umur ya. Jadi dia mengidentifikasi karyawan itu menggunakan ID. Nah, makanya di sini ada yang namanya ID karyawan. Nah, karena tabel ini berelasi dengan karyawan, kita butuh, merelasikan si, 2 kolom ini. Nah, ini kita bisa klik di sini ya, relation view, lalu kita pilih ID karyawan, di database-nya apa, pendataan karyawan, tabel karyawan, lalu isi ID karyawan di sini ya, karena primary-nya ID karyawan. Nah, ini kita klik save aja di sini. Nah, nanti dia akan tertambah sendiri indeksnya. Nah, sekarang kita coba aja, tambah data. Nah, di seksi karyawan kan karena dia merupakan primary key, tidak perlu kita isi ya. Lalu berikutnya adalah ada ID karyawan. Nah, karena ID karyawan ini sudah kita relasikan ke karyawan, maka ID karyawan yang di sini yang muncul hanya yang, apa namanya, data yang ada di karyawan. Jadi misal data di karyawannya data karyawannya itu ada 2. Nah, berarti di sini datanya itu juga akan muncul 2 seperti ini. Ini sepertinya ada sedikit bug ya, tapi ini, sama sih, yang ini sama yang ini sama. Jadi ID karyawannya bisa 6 dan juga bisa 3. Kalau kita isi selain 2 itu dia nggak bisa. Karena ID karyawan ini berelasi dengan ID karyawan yang ada di tabel karyawan, seperti itu. Nah, ini misal kita isi misalnya ID karyawan 6 ya, misalnya si Adit masuk tanggal 16 gitu. Nah, ini kita go, nah nanti datanya akan jadi seperti ini. Nah ini kan, dia agak ada nyala, bisa diklik ya. Nah, ini kalau kita klik, nanti dia akan muncul pindah ke tabel karyawan, pindah ke tabel relasinya. Ada namanya ID karyawannya, namanya, alamat, umur, dan lain-lain. Nah, coba juga misal kita masukkan yang berikutnya ya, yang Heru misal. Misal Heru dia masuk tanggal ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi dia pendataan kalau contoh untuk relasi tabel itu dia seperti ini ya. Nah, untuk namanya itu, jadi kalau misal di sini kan dia namanya primary key ya. Nah, kalau misalnya di apa namanya, tabel yang selanjutnya itu, nah di sini kan dia primary key sudah punya. Nah, karena dia di sini ngambil dari primary key yang lain, maka ini disebut namanya foreign key. Jadi ada primary dan foreign key. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat definisinya ya, definisi secara ininya. Nah, tapi kalau untuk penjelasannya ialah, jadi kalau misalnya ada primary key di table lain, nah itu disebutnya foreign key. Bahasa simpelnya seperti itu. Jadi ini kan dia ID karyawan ini kan primary key di table lain ya. Nah, maka berarti di sini si ID karyawan yang di table sini, dia itu namanya ialah foreign key. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi, mungkin terakhir ialah kita akan, apa namanya, menggabungkan 2 data. Nah, jadi di MySQL itu dia bisa eee, ya. Jadi kan biasanya kan kita kita tadi select seperti ini aja ya, select all from karyawan. Nah, ini kan datanya muncul ya. Ini kan di satu tabel doang nih. Nah, sekarang kita akan coba kalau pakai kita gabung 2 tabel. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada select, ada from, ada where. Nah, kita siapin dulu, ada select from where. Nah, untuk from ini kita, apa namanya, kita tambahkan dulu di sini. Jadi from pertama tabelnya ya. Pertama tabel absensi karyawan, lalu kita tambahkan alias, misal di sini A.
bahkan karyawan. Ya mungkin ini terakhir sih dari saya. Jadi, misal kita pengen menampilkan namanya di sini ya. Nah, jadi kita bisa pakai select, kita tambahkan from, dan kita tambah where di sini. Nah, jadi ini kita akan menggabungkan dua table di dalam select. Nah, jadi pertama kita tambahkan misal table pertama, kita tambahkan alias, lalu table kedua karyawan, kita tambahkan alias juga ya. Misal kita di sini kan kita pengen nampilin semua data ini ya, data absensinya kita tampilin semua. Nanti seperti ini, select a.all, lalu kita tampilkan namanya yang di dalam tabel karyawan. Nah, A ini dari mana, B, D ini dari mana, dia itu muncul dari sini, dari yang from ini ya, absensi karyawan A dan karyawan B. Jadi, di absensi karyawan A, datanya kita tampilin semua, yang di karyawan atau yang di B, kita ambil namanya aja. Nah, di sini lalu kita sambungkan, apa namanya, dua table ini menggunakan, foreign key dan primary key. Nah, jadi kita cocokkan, apa namanya, dua dua table yang sama gitu. Nah, kesamaan di absensi karyawan dan karyawan itu kan dia sama-sama ada ID karyawan ya. Ini ada ID karyawan dan di sini juga ada ID karyawan. Nah, berarti kita pakainya seperti ini. ID karyawan sama dengan b.id karyawan. Jadi kalau lebih mudah, kita select semua data yang di absensi karyawan, lalu kita select nama dari tabel karyawan, di mana ID karyawan sama dengan ID karyawan. ID karyawan yang di tabel A sama dengan ID karyawan yang di tabel B. Kalau kita go di sini, nah nanti dia akan muncul seperti ini. ID absensi karyawan, ID karyawan, tanggal masuk, dan nama. Ataupun kita misal pengen tampilin semua juga bisa di sini. Ini ya, ada ID absensi karyawan, ID karyawan. Nah, ini dari tabel yang satu dan ini dari yang tabel kedua. Seperti itu. Nama, alamat, umur. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya MySQL ini ialah sebuah database ya yang menggunakan bahasa SQL. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat aplikasi, misal contoh-contoh, misal teman-teman pengen belajar buat aplikasi produk toko online atau misal aplikasi peminjaman peminjaman seperti itu. Nah, itu kan dia kan butuh database ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai database MySQL di aplikasinya. Nah, untuk apa namanya? Kalau misalnya teman-teman bikin website pakai PHP, dia bisa di Laravel. Misal teman-teman pakai pakai framework seperti seperti CodeIgniter atau Laravel. Nah, dia mensupport menggunakan MySQL. Atau misalnya teman-teman pakai aplikasi Android, juga bisa menggunakan MySQL dengan catatan di lokal ya, di localhost seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar MySQL, membuat aplikasi, nah paling database yang paling mudah itu untuk pemula atau untuk tahap advance juga sebenarnya bisa pakai MySQL ini, seperti itu. Kalau di MySQL apakah bisa buat drop down? Kalau MySQL itu drop down kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi kalau misal
drop down-nya itu misal di mana ya? Mungkin maksudnya di sini kali ya, di drop down gitu ya. Kalau misalnya di sini sih dia di datanya itu dia nggak akan bisa sih untuk, apa namanya, dibuat drop down, seperti itu. Nah, atau enggak teman-teman kalau misalnya pengen mendalami lebih lanjut tentang, database ini menggunakan MySQL, teman-teman bisa, buat, mmm, database sendiri, misal untuk database toko online, seperti itu. Nah, nanti sebelum buat itu kita list dulu nih, di toko online itu dia butuhnya apa aja. Misal kita butuh toko, kita butuh barangnya, kita butuh, eee, pegawai gitu misalnya. Nah, di dalam toko berarti nanti kita bikin tabel toko di sini kan. Kita tabel toko, nah di toko itu ada apa aja isinya. Misal di toko itu yang penting itu berarti pertama ID toko, terus nama toko, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, setelah toko itu dia ada barang kan ya. Nah, berarti nanti kita buat tabel barang. Nah, di barang itu ada ID barang, misal terus nama barang, jumlahnya berapa, deskripsi, dan lain-lain gitu. Nah, terus juga misal tambahin karyawan juga bisa. Nah, itu jadi kalau teman-teman mau lebih dalam, lebih misalnya pengen cepet gitu belajar SQL, mungkin bisa langsung coba ke studi kasus sih, kalau saya saran, seperti itu. Dan juga mungkin kalau bisa saya kasih referensi belajar lebih lanjut, yang cukup lengkap itu dia ada di sini, MySQL dari W3 Schools ya. Nah, ini dia di sini banyak sih. Oh sorry, yang ininya, yang SQL. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di sini. Jadi ada intro, nih kayak tadi yang select ya, ya ada select, select listing, yang where. Nah, tadi juga bisa menggunakan and, or, atau not. Nah, ini teman-teman bisa, apa namanya, explore sendiri ya, kalau misal pengen belajarin, MySQL lebih lanjut, seperti itu. Yang tutorial, nih ada yang database-nya, tadi kita udah coba buat database. Ya ini bisa teman-teman baca sendiri ya, kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut tentang MySQL. Sekian aja dari saya, mohon maaf kalau bila ada kurang-kurang atau kesalahan kata. Eee, Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.